Nah, salah satu cara yang belakangan ramai dilakukan orang untuk mengurangi kecemasan terhadap COVID-19 bahkan ya, praktik mindfulness namanya ini. Nah, cara ini dianggap membuat seseorang lebih hadir dan juga menikmati hidupnya, tapi lebih jauh lagi, kesadaran itu dianggap bisa menjauhkan kekhawatiran tentang masa suram, termasuk meredam pandemi seperti ini. Nah, kita bahas soal mindfulness terapi bersama sang ahli, ada Aji Santoso Putro melalui sambungan Skype. Kita sapa langsung. Halo Mas Aji, selamat malam. Halo Mbak Puspa, selamat malam. Oke Mas Aji, terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela-sela mindfulness online yang Anda lakukan ya hari ini sepertinya. Tapi berbicara soal mindfulness, sudah diajak berpartisipasi. Oke, kalau kita berbicara soal mindfulness terapi, sebetulnya kenapa kayaknya baru beberapa tahun belakangan ini jadi tren? Apa sebetulnya mindfulness healing atau mindfulness terapi ini? Ya, mindfulness ini berbeda dengan hypnotism. Oke. Karena ya, kalau hypnotism lebih ke alam bawah sadar, sedangkan mindfulness lebih ke alam sadar, lebih ke aware kesadaran. Sehingga mindfulness ini adalah latihan pikiran, melatih perhatian kita supaya berada di saat ini, di sini, in present moment. Oke, nah mindfulness terapi ini kan belakangan jadi tren orang-orang, bahkan kalau aku lihat saya lihat di Twitternya Mas Aji nih banyak orang-orang yang juga punya kecemasan terhadap pandemi ya. Kayaknya mereka ikut juga nih untuk mindfulness terapi. Memang sebetulnya mindfulness terapi ini bisa kita kategorikan sebagai salah satu pengobatan psikosomatik? Ya bisa, karena pikiran kita ini kan cenderung suka mikirin masa depan dan mikirin masa lalu. Mikirin masa depan, kalau kita terlalu larut, maka kita akan panik, seperti keadaan sekarang ini kan. Sedangkan kalau masa lalu mungkin kita akan terkurung dengan kemarahan. Itu sebenarnya bagian dari diri kita untuk kita bertahan sehingga pola pikiran yang seperti itu jangan dibenci. Hanya saja di kondisi wabah corona sekarang ini buat kita larut terhadap kecemasan. Kita diseimbangkan dengan melatih diri kita saat ini. Mungkin sekarang ini cukup banyak orang yang stres, cukup banyak orang yang terlalu cemas, sehingga kurang connect dengan present moment. Oleh karena itu jadi impian masyarakat latih mindfulness. Oke. Manfaat mindfulness terapi kalau dari jangka pendek dan jangka panjang seperti apa Mas Aji? Cukup banyak sekali, bahkan didukung oleh jurnal ilmiah. Hanya saja kalau boleh saya sederhanakan, ada 4 manfaat besar. Yang pertama adalah manfaat kesehatan mental. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa dengan berlatih mindfulness maka akan membuat kita meredakan stres, cemas, panik, takut. Dan manfaat kedua adalah kesehatan tubuh, kesehatan raga. Karena memang mental terkait dengan kesehatan tubuh, daya tahan tubuh kita meningkat, imunitas tubuh kita membaik. Yang ketiga, ini cukup penting juga adalah memperbaiki relasi kita dengan orang-orang di sekitar, termasuk memperbaiki relasi kita dengan diri kita sendiri. Itu 3 manfaat mindfulness yang cukup penting. Dan yang keempat, yang juga penting adalah meningkatkan performa kerja kita. Kita menjadi lebih fokus, lebih produktif. Oh, menarik sekali ya. Iya. Oke, pantesan banyak orang yang kemudian sekarang beramai-ramai ikut mindfulness healing gitu ya. Oke, Mas Aji, tapi sebetulnya secara gampang deh. Sekarang kan kita work from home, stay at home, kan agak sulit kalau untuk ikut kelas mindfulness terapi gitu ya. Nah, bagaimana praktik dari mindfulness yang paling dasar yang bisa diikuti banyak orang tanpa harus berinteraksi secara langsung? Bahkan sekarang ini buat pemirsa di rumah bisa mempraktekkan langsung bareng saya, jadi tidak harus pejamkan mata. Sekarang ini sadari nafas, sesederhana tarik nafas, jadi sedang menarik nafas, inhale, tarik nafas, sadari, menarik nafas, lalu exhale, hembuskan nafas, sadari sedang mengembuskan nafas. Itu adalah satu latihan paling simpel dari mindfulness yang bernama mindful breathing, menyadari nafas. Oke, kita kadang tidak sadar memang ya sedang bernafas. Ya, dengan latihan seperti itu, pikiran kita akan terlatih menyadari
saat ini gitu. Karena nafas ini menjadi jangkar kita supaya pikiran kita berada di present moment. Karena kalau kita tidak berada di saat ini, pikiran kita balik lagi mikirin masa depan, mikirin masa lalu ya. Oke, menarik sekali. Mas Aji Santoso Putro, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Connected.